Habib Usman. Punya TikTok sekarang. Nah, Jadi awalnya aku tuh ngelihat ya TikTok itu, nah itu kan aku bilang tuh silakan pilih medsosmu mau jadi amal jariah atau dosa jariahmu tentukan. Jadi aku mikir aku harus punya statement nih karena daripada dibikin oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab, banyak tuh potongan-potongan YouTube kami dimasukin ke TikTok. Tapi jadinya malah beda artinya gitu. Nah akhirnya aku punya akun itu untuk menegur, maaf ya saya nggak suka potongan ini, tolong di take down. Mau nggak mau akhirnya aku turun gitu. Makanya pada saat itu aku mau posting beberapa potongan kayak, ini kalau mau ambil ini silakan. Aku nggak pernah marah untuk konten apapun diambil monggo, tapi jangan menjadi mudorot karena dipotongnya di part-part yang memang menjadi fitnah gitu. Aku kirain kau punya TikTok untuk yang Tahu diri dong. Habib ketawa. Boro-boro Itu gerak. pakai pesan-pesan, pakai nasihat dan ceramah juga nggak, Habib? Sebelum Boleh dia punya nggak aku TikTok. joget-joget di TikTok? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini apalagi ya? Apalagi sih? Ini menunjukkan Jadi gini, Karos, aku apapun yang mau aku posting di media sosial, apapun itu, aku pasti minta izin beliau dulu. oh gitu. Jadi setiap langkah aku kan aku manusia nggak lepas dari hilaf ya. Dan aku yang miskin ilmu pasti akan takut. Jadi apapun yang Tanya. aku mau posting, izin beliau dulu. Oke, baiklah. Nah, kita juga mau tanya nih sama beliau, sama Habib. Kalau kayak gini nih kira-kira ya. Kira-kira nih, ada masukan nggak sih dari Habib? Kita lihat, ini ada Empo Eli yang lagi-lagi rame lagi sama anaknya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Eli Sugigi, mantan koordinator penonton berusia 49 tahun ini 10 Mei kemarin saling sindir dengan anaknya Ulfi Damayanti dan suaminya Irwan Aher berawal dari Ulfi yang menagih uang sebesar 10 juta ke Aher untuk ganti rugi karena mamanya memilih lebaran bersama keluarga Aher di Subang hingga tidak bisa lebaran bersama Ulfi. Ulfi yang pisah rumah dengan Eli sejak SMK ini disebut Aher tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki sopan santun dengan yang lebih tua lantaran memeras dia dan ibunya, padahal Ulfi lah yang tidak bisa lebaran bersama karena sibuk kerja dan memilih liburan ke Bali. Ulfi yang Instagramnya diblok Aher ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan oleh Aher hingga Eli memposting kalau hari ini Allah mau cabut nyawaku, aku bahagia. Apakah perseteruan Eli, Aher, dan Ulfi hanya settingan semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini ada Po Eli nih. Ini lagi rame lagi antara anaknya Po Eli sama suaminya Po Eli. Gara-garanya katanya anaknya tuh sebel karena Po Eli kok memilih lebarannya sama suaminya ke Subang. Tapi tidak ke Ulfi, tidak bareng Ulfi gitu. Sehingga Ulfi minta uang THR ke suaminya Po Eli 10 juta rupiah gitu. Nih ya, ini dan akhirnya jadi perang statement di Instagram antara Ulfi dan Aher. Bahkan Aher karena ngerasa Ulfi ini sudah menyinggung keluarganya, maka mau dilaporin ke polisi katanya gitu. Ya karena kesel Aher dikata-katain, padahal Aher waktu itu tadi malam itu Aher baru transfer Ulfi 1.500.000 buat Aher Ulfi karena pas Aher live aku lihat ya Ulfi masuk, kok anaknya nggak dikasih uang Aher. Dikasih lihat Aher sama Aher paginya 1.500.000 gak apa ya aku buka karena kan aku tuh udah pernah ngajarkan orang untuk meminta uang ke siapapun, anakku juga nggak boleh minta uang seperti itu gitu kan. Terus di bawahnya kurang lah, kan mama gue lebaran di Subang, lebaran di kampung lu mintalah 10 juta katanya. Jadi ini pertengkarannya kan banyak netizen bingung. Ini pertengkaran diada-adakan atau beneran nggak sih? Demi Allah Rasulullah beneran, kita nggak mau ada lagi Aher orang yang nggak suka settingan dan gak suka pansos di situ. Jadi Aher gak konflik suka, ini benar terjadi adanya. Bener Ini adanya. sebenarnya awalnya kenapa sih Po Eli? Po Eli benar memang nggak mau lebaran di rumah sama anak-anak. Selama Jadi berpuluh memilihnya tahun aku hidup, sekarang umur aku udah hampir tahun ini 50, aku selalu lebaran sama keluarga. Semuanya sama keluarga, sama Ulfi, dari Ulfi belum lahir sama aku ikutin suami lebaran bersama keluarga. Iya. Pasti ke kuburan ibu aku dulu kemarin ya. Iya. Nah tahun ini karena banyak netizen mulutnya itu pada usil, membuktikan kalau emang kamu keluarga sama Aher, kamu lebaran sama keluarganya Aher katanya. Masa suami istri bisa terus gitu kan jawaban. Itu selalu setiap Aher di Bandung, aku di Jakarta, selalu ada kata-kata seperti itu. terus Nah terusnya Aher ngajak kan, Mi mau lebaran di Subang nggak gitu kan. Aher ngajak. Mm-mm. Oke. Mi mau lebaran di Subang nggak? Ayo boleh lebaran di Subang. Ya udah nih seragam
ada yang endorse baju gamis dari Mbak Yuni temen aku ya. Oke. Yaudah aku untuk keluarga aku bikinin deh. Ulpi juga aku tawarin. Ulpi mau lebaran di Subang nggak sama mama sama Kak Aher? Mama, Ulpi sibuk, Ulpi kerja kan tahu pemerintah nggak ada libur katanya. Gitu kan, jawabannya seperti itu. Berarti sebenarnya Ulfi bukannya tidak mau berlebaran sama mamanya, tapi Ulfi tidak mau atau tidak bisa diajak ke Subang, Iya. begitu kan? Kan sekarang Bukan nggak mau kemar- lebaran sama mamanya kan? bukan. Tapi kata Aher kan bukan Aher yang nawarin, katanya Po Eli yang mau Itu udah lebaran di emang aku Subang. suruh ngomong seperti itu biar jangan pun Aher tuh nggak kesalahan banget sama Ulpi. Aku nggak mau Aher disalahin banget. Jadi biar jatuhin aku nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kamu dijatuhin sama anakku karena ini kesalahan pure kesalahan Ulpi. Oh, kesalahan Ulfi? Ulpi dong, Ulpi nggak bisa ngelihat sikon, nuduh orang sembarangan. Enggak, tapi sebelum Ulfi komentar itu sama Aher, apa dia sempat marah atau ngomong pengennya Udah gimana? udah ngomong sama aku, udah deal Bilang 5 juta harganya, minta duitnya. Karena Oke mama lebaran di Subang tapi ngasih Ulpi 5 juta, nggak ada 10 juta, 5 juta aja. Po Eli melihat aksi Ulfi seperti itu tuh sebagai apa sih? Itu aksinya aku tidak boleh lebaran di Subang. Kenapa Po Eli Pengen lebaran di Subang. nggak di Subang? Nah, aku bilang, Pi, Upi kan masuk. Upi bilang nyusul mama ya, pakai mobil mama bawa mobil ke air. Upi nyusul mama sama teman mama. Lebaran kita di Subang rame-rame. Upi libur pas lebaran doang kan. Adil nggak menurut aku seperti itu? Tapi Sebagai kan orang Ulfinya tua. mungkin inginnya di Jakarta, di rumahnya bersama Di anak-anak. Jakarta pun setelah habis lebaran dia pulang ke rumahnya, aku pulang ke rumahnya nggak pernah bersatu. Itu lebaran saat itu cuma ke Cipinang aja, ke rumah aku di Cipinang. Heeh. Ke Kenapa rumah nggak aku di kenapa Cipinang. nggak di Cipinang dulu baru ke Di Subang? Cipinang, ya aku tapi udah bilang sama keluarga aku kemarin, aku ke lebaran ini yoga, lebaran ini mama di Subang ya, gitu kan ya. Iya mah, itu Ulfi kenapa mah, gitu nggak boleh, nggak tahu gitu. Anakku yang pertama, aku udah izin sama yoga ya. Iya, tapi Ulfi emang kenapa selalu gitu nggak ngerti, ada yang ngomporin nggak tahu apa, nanti duit mama lu habis loh, pasti pikirnya seperti itu. Pikirnya pasti duit, larinya pasti ke duit, nanti Jadi mama dia pasti khawatir apa? Ulfi khawatir? khawatir pasti mamanya sakit diporotin gitu. Oh. Padahal air tidak pernah morotin aku sama sekali, tidak meminta uang aku untuk ke Subang pun. Aku ke Bandung, iya wajar ongkos aku ke Bandung bawa mobil sendiri. Sampai aku minta surat tugas jalan gitu kan. Ya, surat kan nggak boleh keluar kota kan, tapi aku minta tugas jalan ke sana. Nah ini kan ketahuan berarti Po Eli mau. Nggak apa-apa kan aku kan emang ada surat jalan, izin ke sana Oke. gitu kan. Aku Ini lebaran di rumah aku aja deh yuk biar damai yuk. Iya, Tapi akhirnya udah dibawa- mutusin, Mi kamu udah nggak usah lebaran ke Subang. Oh, jadi akhirnya nggak jadi ke Subang. Oke. Mi kamu nggak usah lebaran ke Subang, tapi aku yang gini, kalau aku sampai nggak lebaran ke Subang, aku malu sama keluarganya Aher. Udah janji dan kita malu sama yang endorse baju kita juga. Udah mau 7 baju nih mau dipoto. Jadi lebih ngeberatin yang endorse baju. Bukan istilah gitu. Kita Aher lebih itu menghargai. suami bukan sih, maaf. Iya, Aher udah nikah. Oh, Kita nggak diundang soalnya jadi kita nggak tahu. enggak. Tapi kalau Kata ini Habib, bukan aduh, ikut nih. campur, mohon maaf kalau berkenan gitu. Kalau menurut aku kan sebenarnya diselesain kekeluargaan. Dan juga kalau istri kan emang harus ikut suaminya. Iya. Dan juga karena anaknya kan belum menikah ya. Belum. Anak menikah harusnya ikut ibunya gitu. Dan juga ada adabnya juga anak untuk bicara terhadap ibunya dan adab anak menghargai ayahnya. Gitu. Kisahnya Nah, panjang. itu. Tapi sebenarnya Ulfi ini sama Aher di awal-awal waktu datang ke sini kan kita lihat baik. Coba kita lihat nih seperti apa yang berikut ini. Kalau dulu kan kamu sempat kesel tuh kalau sama Iya. cowok-cowok yang deket mama kamu karena kamu ngerasa kadang-kadang cowok-cowok itu cuma manfaatin mama Karena kamu. aku tuh tipikal orang yang gini, aku ngelihat orangnya dulu gitu. Oh. Aku kan waktu itu kita ulang tahun itu pertama kali, Pertama. aku ngelihat oh ini baik, aku sih nggak tahu ya nanti ke depannya. Jadi kalau aku main mata, aku ngeliatin mata dia. Kalau dia nggak berani ngeliat mata aku, berarti dia ada yang ditakutin sama aku. Maksudnya nggak usah takut sama aku pun kalau dia baik sama aku pun baik. Tapi kalau udah ketemu terus besok-besoknya nggak baik, aku pun bakal naik darahnya. Oh bisa ya. Terus ini kan Aher juga emosi kan. Tadi sempat terlontar mau melaporkan ke polisi karena dia nggak pencemaran Udah aku nama tahan baik. Nah tadi ini Po sih, Eli aku gimana? bilang, kata-katanya tolong dijaga juga, tolong Jadi aku begini, apakah anakku kayak bipolar seperti itu? Aku juga udah bingung. Jangan dikasih label. Habis bingung setiap aku sama suami pasti seperti itu mulu. Ya itu berarti ada sebuah pertanda kan Po Eli. Ada Tapi kan komunikasi yang belum beres. Iya, tapi kapan aku bisa bahagia Kak kalau begitu Kak? Iya. Ini Aher baik loh, mau ngertiin Ulpi, mau ngasih uang Ulpi. Dari laki yang deket sama aku tidak pernah ngasih uang ke Ulpi. Baru Aher doang mau ngasih uang teh air, uang jajan, diajak jalan-jalan, diajak makan gitu. Kenapa nggak diajak ngobrol lagi? Barangkali ada sesuatu yang mengganjal di hati Ulfi. Aku diblokir langsung. Semua WA
langsung belum sempat ngomong langsung. Enggak, sebelum itu terjadi apa yang terjadi? Sudah. Enggak, maksudnya kenapa sampai tiba-tiba dia marah tuh ada Nggak kejadian ngerti, apa? aku sampai sekarang kayaknya ada yang ngomporin sih. Gitu. Seperti kemarin sama Tony nggak ada yang ngadu, ketahuan orangnya yang ngomporin, ketahuan. Setelah itu ketahuan, semua kebuka semua dari akhirnya kebuka semuanya. Udah momen lebaran, kumpul-kumpulan, maaf-maafan. Iya, ini mau Aku lebaran semuanya loh. begitu ya, Iya, insya Kartika Allah. Putri, Habib, aku juga maunya seperti damai seperti orang-orang lain, punya kebahagiaan dunia akhirat, aku pengen seperti itu. Tapi kenapa kok selalu seperti ini terus Kak Feni? Apa salah aku? Kalau emang aku salah sama anak-anak gitu kan ya. Kalau aku salah sama orang tua aku mungkin apa anak aku ya, aku minta maaf, udah minta maaf berapa kali. Ini di saat aku mendapatkan laki-laki yang bisa bikin aku bahagia, senang, semangat. Jujur bulan puasa ini aku gak punya uang sama sekali Kak Feni. Sebulan ini aku gak punya duit. Aku kerja sama Aher jual sarung kan. Aher punya perusahaan sarung, dia jual sarung untuk setiap bulan puasa. Aku yang dagangin, Aher usaha, aku jual hampir 50 kodi, aku dapat untung dari Aher. Ulfi minta duit, aku kasih. Selama ini aku gak pernah jualan kan, maksudnya aku berani jual-jualan sarung, ke aku nawarin sarung. Mau sarung gak, aku bantuin Aher jual sarung, buat apa? Buat untuk makan, pandemi ini kan endorse di stop pas bulan puasa. Gak ada Ya, endorse mungkin- kosmetik, aku selama ini makan dari endorse aja ya. Iya. Aku akuin. Aku Aher udah baik gitu sama aku nih Mi, jualan sarung. Ya mungkin masalahnya bukan masalah uang sih. Iya. Barangkali ada sesuatu lain yang memang perlu dikomunikasikan lagi antara. Udah Kak Feni, udah. Aku Kalau udah masih marah berarti komunikasi. belum Po Eli, berarti Iya. belum selesai, belum tuntas. Kalau belum damai berarti belum Berarti masih ada yang menemukan. mengganjal. Ya, Sekarang kan tapi- lagi di blok. Coba anaknya dibujuk hatinya. Karena terkadang bicara dengan anak itu tidak bisa dengan rasional. Kalau mungkin anak orang lain bisa ya, tapi ini Ulfi kenapa keras kepala? Bisa. Oke, tanya Habib sekarang, tanya Habib. Habib gimana berkomunikasi sama anak yang sedang marah, yang sedang emosi, sehingga seperti itu tuh kan sebenarnya kemarahan gitu ya Habib. Jadi gini, ini untuk saya pribadi, istri saya dan orang-orang yang ada di rumah dan juga pemirsa di rumah. Yang pertama, didik anak itu harus dari kecil. Kalau kita lihat akar itu kalau misalkan akarnya masih kecil, batangnya kecil, dia bengkok bisa dilurusin. Kalau udah besar itu pasti patah, pasti ribut. Di madza yata'akhlaqul walad, bagaimana seorang anak itu berakhlakul karimah? Orang tua wajib mengajarkan anaknya dengan didikan agama. Wajib orang tua mengajarkan ilmu agama terhadap anaknya. Benar. Datangkan guru kalau dia mampu, dengan nggak mampu dia datangkan gurunya. Intinya adalah ajarkan mereka dengan didikan agama sehingga dia mengerti dan memahami aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kurang ajar sama ibunya, nggak boleh berburuk sangka terhadap orang tuanya, ataupun berani berkata-kata kasar. Tadi kan kalimatnya agak sedikit kasar, itu nggak boleh. Dan juga kasih tahu juga yang tadi kamu bilang itu benar, bahwasanya seorang anak itu wajib mengikuti ibunya ketika dia belum menikah atau mengikuti orang tuanya, karena ini kan statusnya kan pisah kan. Ya. Dan juga istri wajib ikut suaminya. Suami mau ajak, jangan kan ke situ, ke ujung burung juga wajib ikut. Jadi intinya adalah anak nggak boleh ikut campur urusan orang tua. Anak nggak mempunyai hak untuk ikut campur urusan orang tua. Dan anak mempunyai hak untuk apa? Untuk dididik dan diajarkan ilmu agama. Dan anak mempunyai kewajiban sayang dan mencintai orang tuanya. Dan orang tua ketika anaknya sudah seperti ini nih, gimana solusinya? Yang pertama, Sabar. sabar, berdoa minta kepada Allah agar Allah sentuh hatinya, Allah sentuh jiwanya, Allah sentuh daripada Kekerasan. sanubari hatinya agar dilembutkan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan juga kalau misalkan udah baik, ajak anaknya ke majelis taklim seminggu sekali atau seminggu 2 kali, lebih bagus setiap hari. Jadi jangan dilawan juga dengan Iya. kekerasan, dengan Ya, aku udah kata-kata nggak yang didoakan ya, didoakan yang banyak. Dan jangan malu untuk orang tua juga meminta maaf terhadap anak kalau memang melakukan kesalahan. Memang terkadang Dengan lembut ya. iya, insya Allah kan pasti ya, insya Allah gitu. Karena Ya Aku nggak begitulah. ada kan status aku hari ini nggak ada status aku untuk marah-marah karena aku tahu aku nggak mungkin ngelawan. Aku udah nggak mau seperti dulu lagi. Aku tetap status kepada Allah. Kenapa? Jadi sabar, kata Habib, Sabar. sabar dan berdoa ya. Doa. Sabar karena Po Eli kan harus Semoga Allah menghadapi membalikan suami juga hatinya menenangkan Umi. hati suaminya, juga harus mendinginkan hati anaknya ya. Po Eli yang namanya kebahagiaan, sebelum ada mencapai kebahagiaan itu kan ada proses juga Ya. yang ya manis pahit itu Betul. harus dijalani begitu dan harus diperjuangkan begitu ya. Mudah-mudahan Po Eli nanti sebelum lebaran besok amin, wallahualam ya, siapa Oh, tahu mudah-mudahan udah nonton dihilang, tiba-tiba kita doakan. mama aku minta maaf, aku mau lebaran bareng, kan nggak ada yang tahu ya. Iya, Kita berdoa aja, amin. Oke.
Habib terima kasih banyak, Kartika Putri terima kasih Makasih, Kak banyak, Meli. Bu Eli terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari sini ya. Dan tidak membahas kata-kata kasarnya, tapi kita bisa mengambil apa ceritanya yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Begitu. Kita akan kembali lagi, masih ada tamu-tamu yang akan berbincang dengan kita, tetap di Rumpi.